Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi-nabinya, yaitu 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2. Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan yang terakhir yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kitab, Allah juga menurunkan adanya suhuf. Suhuf artinya wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan suhuf ini diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Bedanya kitab dan suhuf adalah kalau suhuf diturunkan berupa lembaran-lembaran, sedangkan kitab diturunkan berupa kitab atau buku. Nah, kalau suhuf itu isinya lebih simpel, tapi kalau kitab itu lebih lengkap. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi kita ketahui ada 4, yaitu Taurat, Jabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat, Jabur, dan Injil kita hanya perlu mengetahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Sedangkan Al-Quran kita perlu mengetahui sejarahnya, perlu diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan juga dipedomi isinya. Tujuannya adalah ketika kita mempelajari Taurat, Jabur, dan Injil, mengetahui sejarahnya, yaitu untuk menerapkan perilaku toleran dan saling menghargai. Sedangkan Al-Quran tujuan pelajarinya adalah dengan menerapkan perilaku mencintai Al-Quran, rajin beribadah, dan juga menjauhi maksiat. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 48. Adapun suratnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq ila akhir. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 48. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran tentang mengesahkan Allah, yaitu tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Tetapi Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun penjelasan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kitab Taurat yang tertuang dalam Quran surat
Al-Isra ayat kedua adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah atau selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat ke-2. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, Torah, Nabin, dan Ketubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia, Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut dengan Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina atau Gunung Sinai. Adapun 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan juga asas-asas kebaktian atau syariah. Adapun isinya ada sebagai berikut. 1. Hormati dan cintai Allah satu saja. 2. Sebutkan nama Allah dengan hormat. 3. Kuduskan hari Tuhan, yaitu hari ke-7 atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang ke-9, jangan ingin berbuat cabul. Dan yang terakhir atau ke-10 yaitu jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Yang kedua yaitu kitab Jabur. Sebagian ulama menyebutkan Jabur sebagai Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan juga Injil. Arti Jabur sendiri dalam beberapa literatur disebutkan artinya adalah ada menyebutkan sebagai kitab yang tertulis, nyanyian rohani yang dianggap suci atau lagu ataupun musik. Jabur artinya adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kitab Jabur terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-163. Adapun suratnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dawuda Zabura. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 193. Kitab Jabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Jabur yang tidak mengandung hukum-hukum.
tetapi berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi salam dalam kitab Jabur terdiri atas 5 macam. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima atau terakhir yaitu nyanyian untuk raja. Demikian tadi penjelasan tentang kitab Taurat dan Jabur. Untuk kitab Injil dan juga Al-Quran akan dibahas di video selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.